Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dinda Marani Fajar, mahasiswa Universitas Pancasila dengan jurusan Teknik Industri dengan NPM 4421210009. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai analisa persaingan perilaku konsumen, nilai vintage, strategi perusahaan, dan dominasi pasar konsumen digital dari seluruh marketplace e-commerce di Indonesia tahun 2023. Oke, di sini sebelumnya kita ngejelasin dulu apa sih itu vintage. Vintage atau financial technology adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan teknologi baru yang berusaha meningkatkan dan mengotomatiskan pengiriman dan penggunaan layanan keuangan. Fintech digunakan untuk membantu perusahaan, memiliki bisnis, dan juga konsumen mengelola operasi keuangan mereka. Proses dan kehidupan mereka dengan menggunakan perangkat lunak dan algoritma yang digunakan pada komputer serta kehidupan hari pada smartphone. Nah, contoh yang meliputi fintech itu adalah mobile banking, layanan transportasi uang online, platform investasi digital, teknologi blockchain yang digunakan dalam cryptocurrency seperti Bitcoin. Kemudian juga ada pinjaman peer-to-peer. Oke, itu penjelasan singkat mengenai fintech atau financial technology. Kemudian di sini ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau suatu organisasi memilih, membeli, dan juga menggunakan dan membuang barang jasa, ide, termasuk proses pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, serta evaluasi alternatif keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. Nah, terdapat 5 poin utama dalam perilaku konsumen. Ada proses pengambilan keputusan, pengaruh psikologis, pengaruh sosial, pengaruh situasional, dan juga pengaruh ekonomi. Nah, untuk proses pengambilan keputusan ini, bagaimana konsumen memutuskan produk atau layanan yang akan mereka beli, termasuk proses pengenalan, kebutuhan, pencarian informasi, serta evaluasi kreatif. Nah, pengaruh psikologis itu seperti apa? Faktor-faktor seperti motivasi, persepsi, sikap, dan juga kepribadian yang mempengaruhi bagaimana konsumen memandang dan bereaksi terhadap produk dan juga mereknya. Untuk pengaruh sosial bagaimana? Nah, bagaimana keluarga, teman atau kelompok referensi dan budaya mempengaruhi pilihan serta referensi konsumen. Kemudian untuk pengaruh ekonominya seperti apa? Nah, kondisi ekonomi itu seperti pendapatan, harga, dan ketersediaan produk yang mempengaruhi kemampuan dan keinginan konsumen. Studi perilaku konsumen itu penting bagi suatu perusahaan dan pemasar dikarenakan membantu mereka memahami kebutuhan dan keinginan layanan mereka, serta mengembangkan produk dan juga layanan yang sesuai dan perancangan strategi yang efektif. Oke, di sini analisa persaingan marketplace. Kita bahas dulu dimulai dari Tokopedia. Di sini ada 5 poin utama. Ada persaingan yang dilakukan, perilaku konsumennya, bagaimana nilai finansial teknologinya, dominasi pasar, dan juga strategi perusahaannya. Oke, kita bahas yang pertama dari persaingan ya. Tokopedia sebagai bagian dari GoTo atau gabungan Gojek dan juga Tokopedia, memanfaatkan ekosistem yang kuat dan beragam layanannya untuk mendominasi pasar e-commerce. Mereka menawarkan berbagai kategori produk dan memiliki jaringan logistik yang sangat luas. Untuk bagaimana dengan produk konsumennya? Pengguna Tokopedia cenderung mencari kenyamanan dan ketepatan dalam berbelanja seperti memanfaatkan fitur pengiriman instan serta pembayaran yang instan yaitu GoPay. Nah, bagaimana untuk nilai finansial teknologinya? Kolaborasi dengan GoPay memberikan nilai tambah bagi suatu pengguna dalam bentuk kemudahan transaksi dan juga berbagai penawaran diskon. Untuk strategi perusahaannya, mereka itu mengoptimalkan integrasi dengan ekosistem GoTo untuk memproduksi layanan belanja integrasi serta pengiriman yang cepat dan juga pembayaran yang digital. Nah, bagaimana nih dengan dominasi pasarnya? Tokopedia kuat dalam segmen marketplace umum dengan banyak pengguna di seluruh Indonesia. Kemudian kita beralih ke Shopee. Siapa sih yang nggak tahu Shopee? Pasti dong tahu semua. Karena sekarang kita belanja-belanja aja bahkan udah mulai banyak banget e-commerce yang berkembang. Salah satunya Shopee. Shopee ini udah menjadi hal yang banget banget favorit lah ya
Di untuk persaingan ini, Shopee itu bersaing ketat dengan Tokopedia, dikenal dengan promosi agresif dan juga program flash sale-nya yang menarik banyak konsumen. Nah, untuk perilaku konsumen itu, konsumen Shopee itu mencari harga. Sedangkan untuk dominasi pasarnya, Shopee itu mendominasi dengan penetrasi pasar yang tinggi di segmen harga rendah hingga menengah. Untuk nilai vintage-nya atau financial teknologinya, ada yang namanya Shopee Pay. Kalau di Tokopedia kita kenal dengan GoPay, kalau di Shopee ini namanya Shopee Pay. Nah, di sini ini Shopee Pay ini memperkuat sistem Shopee dengan menawarkan transaksi yang cepat dan juga dapat banyak cashbacknya. Seperti itu untuk strategi perusahaan itu memanfaatkan promosi besar-besaran seperti ada Shopee Live dan juga Shopee Games untuk mempertahankan eh, ketertarikan satu konsumen. Kayak banyak banget ya game dari Shopee juga. Kemudian yang ketiga Bukalapak. Sebelum adanya Shopee membooming lah ya. Kita sebelumnya juga pakai Bukalapak nih. Bukalapak juga memiliki 5 poin utama. Ada persaingan juga ada. Persaingan pada Bukalapak ini berfokus pada pasar UMKM dan area yang kurang terlayani oleh platform lain. Nah, untuk perilaku konsumennya, konsumen Bukalapak seringkali mencari produk dan penjual lokal dengan harga yang kompetitif. Untuk financial teknologinya itu mereka bekerjasama dengan mitra Bukalapak untuk menyediakan solusi pembayaran dan juga pengelolaan investasi bagi suatu UMKM. Untuk strategi perusahaan di Bukalapak, kita mengembangkan inisiatif untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk fitur warung digital. Nah, untuk dominasi pasar ini kuat di segmen UKM dan konsumen yang mencari dukungan lokal. Jadi, kalau Bukalapak ini bisa dibilang mereka lebih cenderung ke barang-barang lokal dan juga eh, tren-tren yang lokal lah ya bagi suatu eh, konsumen tertentu gitu yang benar-benar sangat identik atau menyukai barang-barang lokal. Nah, Bukalapak cocok banget nih. Kemudian ada juga Lazada. Lazada juga memiliki poin yang sama seperti aplikasi e-commerce sebelumnya. Untuk persaingannya itu didukung oleh Alibaba. Lazada ini menggunakan teknologi dan jaringan global untuk bersaing di pasar di Indonesia. Untuk perilaku konsumennya itu menarik konsumen yang mencari produk internasional dengan merek global dengan kualitas terjamin. Untuk financial teknologinya ada Alipay dan juga Lazada Wallet. Mereka juga sama seperti Shopee Pay dan juga GoPay. Jadi bayarnya itu instan dan juga dapat cashback nantinya. Oke, strategi perusahaan ini menggunakan teknologi canggih dan jaringan global Alibaba untuk menyediakan suatu layanan yang berkualitas dan juga logistik yang efisien. Nah, untuk dominasi pasarnya seperti apa nih? Nah, mereka ini mendominasi di segmen produk internasional. Jadi Lazada ini memang target pasarnya ini lebih ke arah internasional dan dengan merek yang berkualitas juga. Selanjutnya ada apa nih? Ada Blibli.com. Siapa sih yang nggak tahu Blibli.com, teman-teman? Nah, untuk persaingannya, Blibli itu menargetkan segmen menengah ke atas dengan fokus pada kualitas dan juga pengalaman belanja yang premium. Nah, untuk produk konsumennya itu, pengguna Blibli cenderung mencari produk dengan kualitas tinggi dan layanan pelayanan yang baik. Untuk finance teknologinya, itu integrasi dengan layanan pembayaran digital dan juga kredit untuk melakukan transaksinya. Untuk strategi perusahaannya, menawarkan pengalaman belanja premium dengan fokus pada customer service yang mereka punya. Jadi Blibli ini untuk strategi perusahaannya mereka memiliki customer service. Nah, untuk dominasi pasar itu kuat di segmen menengah ke atas. Oke, selanjutnya kita beralih ke JDID. Saya pasti yang nggak tahu JDID juga. Dia juga merupakan suatu platform e-commerce yang juga banyak diminati oleh pelanggan-pelanggan tertentunya ya. Mulai dia tuh bekerja sama untuk persaingannya bekerja sama dengan JD.com yang berasal dari Cina. Mereka menawarkan produk yang berkualitas serta pengirimannya cepat. Untuk perilaku konsumennya itu, pengguna mencari produk elektronik dan gadget. Jadi kalau JDID itu lebih ke elektronik ya, lebih ke apa namanya gadget. Untuk fintech-nya itu dukungan dari JD Finance untuk berkemudian melakukan pembayaran secara kredit lagi-lagi kredit nih sama seperti Blibli. Menurut strategi perusahaannya fokus pada kualitas produksi dengan layanan yang tinggi. Kemudian untuk dominasi pasarnya dia merupakan kuat di segmen elektronik dan juga gadget yang dimana tadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Kemudian kita masuk ke Zalora Fashion nih teman-teman.
Zalora. Mereka hampir sama ya seperti e-commerce lainnya. Mereka hanya saja lebih berfokuskan pada fashion. Untuk persaingannya Zalora fokus pada ke fashion dan kecantikan ya udah pasti. Kemudian untuk dominasi pasarnya itu memimpin di segmen fashion dan juga kecantikan balik lagi. Untuk strateginya itu menggunakan kampanye, pemasaran yang stylish serta berkolaborasi dengan influencer-influencer yang tertarik akan di bidang fashion dan juga kecantikan. Untuk perilaku konsumennya, itu mereka mencari suatu fashion tren terbaru yang akan nantinya akan menjadi suatu acuan atau patokan yang akan booming nantinya. Nah, untuk strategi perusahaan itu menggunakan, maaf, sorry, untuk vintage itu pembayaran digital juga bisa, selain digital kredit, mereka juga bisa untuk store itu pembayaran secara cash. Selanjutnya ada pas sosial. Nah, ini buat perempuan-perempuan nih yang suka kecantikan, skincare, ataupun perintilan lainnya, ini sosialnya cocok banget sih. Karena dia itu persaingannya juga sama dengan Zalora, berfokuskan pada kecantikan dan juga skincare, teman-teman. Kemudian untuk perilaku konsumen itu, konsumen mencari produk kecantikan yang berkualitas, karena sosial ini kan berdampak langsung ya, maksudnya berinteraksi dengan orang lain banyak juga. Dan juga mereka itu langsung mengenai kulit, sehingga untuk influencer kecantikan ini harus benar-benar memilih produk yang sesuai dengan muka mereka. Kemudian untuk finance text-nya itu juga sama, bisa pilih bayar cash ataupun debit. Kemudian untuk dominasi pasarnya itu tentu di kecantikan dan perawatan diri. Kita masuk ke Berry BNK. Berry BNK juga sama seperti Zalora. Mereka itu untuk analisis persaingannya mereka itu fokus pada fashion. Untuk dominasi pasarnya juga mereka memfokuskan kepada fashion dan juga stylist kecantikan mereka. Untuk fintech juga bisa pembayaran pada cash ataupun debit nantinya. Untuk strategi perusahaannya, mereka itu selalu menawarkan produk yang fast to, up to date ya, dan kolaborasi dengan influencer-influencer lokal. Jadi brand ini juga tidak kalah jauh dengan Zalora. Nah, di sini ada VIP Plaza. Mungkin kalian baru dengar VIP Plaza, begitupun juga dengan saya. Karena sebelumnya saya juga belum pernah untuk memasuki em, store VIP Plaza, cuman untuk persaingannya mereka ini melakukan produk fashion dengan diskon besar. Untuk nilai vintage itu banyak promo dan juga diskon pada e-wallet kalau kalian memiliki aplikasinya juga. Untuk perilaku konsumennya itu penawaran dan diskon besar untuk produk fashion dan kecantikan. Untuk dominasi pasar itu kuat di segmen diskon seperti yang saya jelaskan. Untuk strategi perusahaannya sama, flash sale juga untuk di bagian kecantikan dan juga fashion. Cewek-cewek bisa banget nih belanja di VIP Plaza selain Zalora Berry BK. Oke, kita udah jelasin nih masing-masing. Kita bisa langsung aja tarik kesimpulan. Mulai dari dominasi pasar. Tokopedia dan Shopee memimpin pasar secara keseluruhan dengan penawaran yang sangat luas, serta strategi pemasaran yang agresif. Untuk Lazada dan Blibli, mereka memang fokus pada kualitas segmen menengah ke atas. Untuk Bukalapak itu kuat di segmen UKM dan juga komunitas lokal. Untuk Zalora dan Sociala itu fashion dan kecantikan, serta JDID ini dikenal dengan segmen elektronik. Untuk BD Bangka dan VIP Plaza bersaing di segmen fashion dengan pendekatan diskon dan juga tren. Yang tadi sudah saya jelaskan, banyak sekali flash sale yang diberikan pada BD Bangka dan VIP Plaza. Untuk perilaku konsumen, itu dapat dilihat dari masing-masing store karena itu tentu berbeda-beda. Nilai vintage pun sama seperti ada yang pakai e-wallet, kemudian seperti GoPay dan juga ShopeePay itu beda-beda. Untuk strategi perusahaannya juga beda-beda ditentukan dan disesuaikan dengan bagaimana sih perusahaan ini itu menarik pelanggan. Strateginya pun pasti beda-beda. Tuh, masing-masing pasar perusahaan memiliki kekuatan unik yang memungkinkan mereka untuk mendominasi segmen pasar dan memenuhi kebutuhan spesifik dari konsumen digital di Indonesia. Oke, mungkin segitu aja ya penjelasan mengenai kita pada pembelajaran kali ini. Tentunya sangat memberikan wawasan yang luas ya mengenai fashion-fashion ataupun hal lainnya. Baik, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nanti di video selanjutnya.